Selamat bertemu kembali. Saya Romo Gregory Harapan SWD akan membawakan renungan untuk hari Minggu pertama masa Prapaskah tahun A 2023. Dosa awalnya ada dalam pikiran. Manusia jatuh dalam dosa. Dosa asal. Cerita tentang pohon di tengah taman, ular, dan manusia pertama Adam Hawa memberi kita gambaran tentang cinta Allah dan rencana keselamatannya. Segala sesuatu diciptakan Allah baik adanya. Sejak awal hidup manusia dijamin Allah. Manusia tidak mengalami kesulitan. Manusia selalu hidup dalam siklus ketergantungan satu sama lain dengan alam dan ciptaan lainnya. Semuanya ada untuk saling memberi arti dan menjaga kelangsungan hidup bersama. Semuanya baik, semuanya hidup dalam keharmonisan. Pohon kehidupan adalah simbol kebijaksanaan. Di dalamnya ada unsur kebebasan dan pengetahuan. Ular adalah simbol cobaan dan tantangan dalam hidup. Ia selalu ada dan hadir dalam seluruh situasi kehidupan. Adam Hawa adalah leluhur kita dalam iman. Di dalam cerita tentang ketidaksetiaan mereka, tersirat gambaran generasi manusia sesudahnya. Manusia dalam representasi Hawa dan Adam menggambarkan kerapuhan dan kesombongan manusia. Ular mencobai manusia, mulai dengan mempengaruhi pikirannya. Setelah pikiran dikuasai, maka selanjutnya manusia mengikuti kemauan jahat ular. Manusia jatuh dalam dosa. Ia melawan larangan Allah dengan memakan buah terlarang dari pohon pengetahuan yang ada di tengah taman. Ketersesatan manusia yaitu ingin menjadi seperti Allah. Inilah kesombongan manusia, akar segala dosa. Itu bisa dibaca dalam kitab Kejadian bab 2 ayat 7-9, bab 3 ayat 1-7. Setelah manusia sadar bahwa mereka telah melawan perintah Allah, lalu mereka mulai saling mempersalahkan. Di saat Allah bertanya kepada Adam dan Hawa, "Kenapa kamu memakan buah dari pohon pengetahuan ini?" Adam menjawab, "Hawa yang memberikannya kepada aku." "Kenapa Hawa memakan buah ini?" tanya Allah. "Ular yang memberikannya kepada aku." Saling melempar tanggung jawab dan mempersalahkan. Itu dosa klasik yang diwariskan manusia pertama. Atas situasi saling mempersalahkan ini, Adam, Hawa, dan ular dikutuk. Mereka diusir dari taman. Manusia harus berjuang dan berjerih lelah untuk mempertahankan hidupnya. Serta ular harus melatah dan bermusuhan serta saling membunuh dengan manusia. Itulah titik awal keterpurukan generasi manusia dalam sejarahnya. Kehancuran itu terus terjadi dan terulang lagi sampai hari ini dengan modelnya yang lebih sadis bahkan bengis. Sampai manusia saling memangsai, meniadakan, dan juga mengingkari kebebasan serta hidup orang lain. Akar kejatuhan manusia pertama yaitu kesombongan. Dosa pertama-tama terjadi dalam pikiran. Ia dipikirkan terlebih dahulu. Kalau dia sudah semakin sering dipikirkan, maka perlahan-lahan ia dipraktekkan dalam tindakan. Coba Anda lihat saja kesalahan atau dosa yang pernah Anda lakukan. Pertama-tama ada dalam pikiran atau terpikirkan lebih dahulu. Ya kan? Hati-hati. Apa yang Anda pikirkan akan menjadi apa yang Anda katakan. Dan apa yang Anda katakan akan menjadi apa yang Anda lakukan. Dan apa yang Anda lakukan lambat laun akan menjadi karaktermu. Karena itu kontrollah pikiran, jagalah kata-kata, dan bijaksana dalam melakukan sesuatu. Dosa manusia pertama itu terus ada sampai saat ini.
orang sombong makin banyak, orang angkuh makin merajalela. Semoga kita tidak, dan tetaplah rendah hati. Kesaksian Santo Paulus. Di mana pelanggaran bertambah, di sana karunia menjadi berlimpah. Itu maksudnya pelanggaran yang disadari, direnungkan, dan dievaluasi. Dosa masuk ke dunia ini karena satu orang. Demikian juga maut karena satu orang, karena Adam. Kasih karunia dan anugerah Allah datang ke dunia ini juga karena satu orang, yaitu karena Kristus. Itu bisa dibaca dalam surat Rasul Paulus kepada orang Roma, bab 5, ayat 12, ayat 17 sampai 19. Dosalah yang membuat hidup manusia semakin kelam dan binasa. Karena itu Allah sendiri mengutus putranya untuk kembali membebaskan manusia dari kekejian dan siksaan dosa. Ia mengutus Yesus agar manusia selamat. Manusia kembali dipanggil Tuhan untuk berjalan dalam terangnya. Dia adalah matahari sejati yang selalu menerangi kegelapan hidup manusia akibat dosa. Yesus berpuasa selama 40 hari dan dicobai iblis. Ada 3 cobaan yang dialami Yesus. Pertama, cobaan mengubah batu menjadi roti. Tempatnya di padang gurun. Jika engkau anak Allah, ubahlah batu ini jadi roti. Yesus mengatasinya dengan menegaskan manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Kedua, cobaan menjatuhkan diri dari bubungan bait Allah. Tempatnya bait Allah Yerusalem. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Yesus mengatasinya dengan menegaskan, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ketiga, cobaan menyembah iblis. Tempatnya di atas gunung yang sangat tinggi. Iblis memperlihatkan kerajaan dunia dengan segala kemegahannya. Semuanya itu akan aku berikan kepadamu kalau engkau sujud menyembah aku. Yesus mengatasinya dan menghardik setan. Enyalah engkau iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau harus berbakti. Lalu Yesus pergi. Bisa dibaca dalam Injil Matius bab 4 ayat 1 sampai 11. 3 cobaan yang dialami Yesus adalah inti cobaan yang selalu akan dialami manusia. Wujudnya ada dalam kuasa, harta, dan kenikmatan. Orang selalu terjumus ke dalam 3 hal ini. Orang saling membunuh, saling memangsai, juga karena haus akan kuasa, harta, dan kenikmatan. Akarnya tetap kesombongan. Semua itu berawal dari pikiran manusia. Semoga doa, puasa, dan amal kasih membantu kita untuk semakin rendah hati dan tidak sombong dalam hidup ini. Semoga retret agung kita selama 40 hari membantu kita untuk semakin dekat dengan Allah dan menghidupi firman-Nya. Tuhan memberkati.